Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semua. Saya Mila Dayanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Sambiroto, Kecamatan Gunduran, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro beserta nilai dan peran guru penggerak. Refleksi ini menggunakan model 4P yang akan menjabarkan peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Pada peristiwa, saya akan menyampaikan dua hal, yaitu mengenai momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2, serta kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1 adalah ketika saya memahami maksud dan filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah berpihak pada murid. Murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut, serta mendidik tidak hanya mengajar saja, namun juga penumbuhan budi pekerti pada diri anak. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak dapat merubah kodrat, melainkan dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Sedangkan momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan juga penggerak komunitas praktisi. Nah, saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal, serta untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan dalam masyarakat. Maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan tanaman diguyur hujan. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif, melainkan melihat semua aspek. Serta saya harus menjadi guru yang lebih baik lagi, mendidik sesuai dengan kodrat anak, serta harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid adalah objek pembelajaran. Guru hanya bertugas mentransfer materi pelajaran saja tanpa mempedulikan penanaman nilai-nilai karakter. Seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah dalam pembelajarannya. Setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Nah,
Sekarang saya berpikir dan memahami bahwa murid adalah subjek pembelajaran. Guru hanya fasilitator dan harus menuntun murid sesuai kodratnya. Kemudian, murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibaratnya seekor ikan tidak harus mampu terbang. Maka mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun agar murid memiliki budi pekerti yang luhur, serta murid memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, penerapan ke depan atau rencana. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak antara lain melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Selain itu, saya akan melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran, yaitu pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi yang sudah saya pelajari pada modul 1.1 dan modul 1.2. Saya Mila Dayanti mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.